Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi di channel YouTube Aina Amarulia. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem informasi akuntansi pada sebuah kasus, mulai dari diagram konteks sampai dengan flowchart, serta analisis kelemahan internal dan upaya perbaikannya. Tonton videonya sampai habis ya. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Aina Amarulia, kelas AK5B, NIM 1805081021, jurusan akuntansi, prodi akuntansi. Di sini, saya dibimbing oleh seorang dosen, Ibu Raya Puspitasari Hasibuan, SE, MSI. Saya adalah mahasiswi Politeknik Negeri Medan. Pada diagram konteks kali ini terdiri dari satu sistem dan 6 subsistem, yaitu subsistem manajer, perusahaan, pemasok, bank, departemen utang dagang, dan buku besar. Manajer mengajukan surat izin penambahan aktiva kepada perusahaan, kemudian balasannya perusahaan mengirimkan surat persetujuan kepada manajer. Setelah mendapatkan surat persetujuan dari perusahaan, manajer mencari pemasok untuk melakukan pembelian aset tetap. Setelah menemukan pemasok, manajer menegosiasikan syarat kontrak yang mencakup tukar tambah, tanggal pengiriman, pendanaan yang dapat diaplikasikan, jaminan, dan layanan servis. Ketika pemasok sudah menyetujui syarat kontrak tersebut, maka pemasok akan mengirimkan surat kesepakatan kepada manajer. Setelah kontrak disepakati, manajer mengirimkan pesanan pembelian ke pemasok. Setelah pemasok menerima pesanan pembelian dari manajer, pemasok akan memproses pesanan tersebut. Dan setelah pesanan tersebut selesai, pemasok akan mengirimkan barang tersebut beserta salinan pesanan dan faktur kepada manajer. Setelah manajer menerima salinan pesanan dan faktur, maka buku besar akan mengupdate bertambahnya akun aset tetap dan bertambahnya utang. Kemudian, manajer akan memberikan formulir pembelian aktiva kepada departemen utang dagang yang berisi rincian transaksi beserta salinan dan pesanan pembelian, waktu pembelian, dan kebutuhan modal. Jika Departemen Utang Dagang menerima formulir pembelian aktiva dari manajer, maka Departemen Utang Dagang akan membuat memo pembayaran untuk pembelian aktiva kepada perusahaan. Setelah menerima memo tersebut, perusahaan akan mengeluarkan cek untuk diserahkan ke bank. Sebagai responnya, bank akan memberikan bukti transfer kepada perusahaan. Bukti transfer tersebut kemudian dari perusahaan diteruskan ke Departemen Utang Dagang, dan dari Departemen Utang Dagang diteruskan ke manajer. Setelah manajer menerima bukti transfer dari Departemen Utang Dagang, maka buku besar akan mengupdate berkurangnya utang serta berkurangnya kas. Pada DFG level 0 terdiri dari 3 level, yaitu 1.0 membuat kesepakatan, 2.0 pembelian aktiva, 3.0 proses pembayaran. Di level 1, manajer memberikan surat izin penambahan aktiva dengan melihat data master buku besar aktiva. Kemudian perusahaan mengeluarkan surat persetujuan dengan melihat data master catatan aktiva. Setelah mendapatkan persetujuan dari perusahaan, manajer akan mencari pemasok dengan melihat data master daftar pemasok. Lalu setelah mendapatkan pemasok, manajer akan menegosiasikan syarat kontrak kepada pemasok. Pemasok akan memberikan surat kesepakatan dengan melihat data master kontrak pembelian. Lalu masuk ke tahap 2, yaitu pembelian aktiva. Manajer akan memberikan pesanan pembelian, lalu pemasok akan memproses pesanan tersebut. Dan setelah selesai, pemasok akan memberikan salinan pesanan dan faktur kepada manajer. Masuk ke tahap 3, yaitu proses pembayaran. Manajer akan memberikan formulir pembelian aktiva. Lalu Departemen Utang Dagang akan memberikan memo pembayaran untuk pembelian aktiva tersebut kepada perusahaan dengan melihat data master formulir pembelian. Kemudian, perusahaan akan memberikan cek ke bank setelah melihat data master memo untuk pembayaran. Bank akan memberikan bukti transfer setelah melihat data master cek pelanggan. Lanjut ke DFG level 1. 1.1 mengajukan permohonan. Manajer akan memberikan surat izin penambahan aktiva dengan melihat data master buku besar aktiva. Selanjutnya di 1.2 persetujuan permohonan. Perusahaan akan mengirimkan surat persetujuan kepada manajer
setelah melihat data master catatan aktiva. Kemudian 1.3 mencari pemasok. Manajer akan mencari pemasok dengan melihat data master daftar pemasok. Setelah itu 1.4 negosiasi syarat kontrak. Manajer akan memberikan kontrak pembelian. Pemasok akan memberikan surat kesepakatan dengan melihat data master kontrak pembelian. 1.5 yaitu persetujuan syarat. Di sini pemasok akan memberikan surat kesepakatan kepada manajer. Di DFG level 2, 2.1 pengiriman data pesanan. Manajer akan memberikan pesanan pembelian kepada sistem. Kemudian 2.2 proses pesanan. Pemasok akan memproses pesanan tersebut dengan melihat data master data pesanan. Di 2.3 pengiriman pesanan. Barang beserta salinan pesanan dan faktur akan dikirimkan ke manajer. Lalu 2.4 update buku besar. Buku besar akan mengupdate akun aktiva dan akun utang, di mana masing-masing bertambah. Di FD level 3, 3.1 penyerahan formulir. Manajer akan memberikan formulir pembelian. Kemudian 3.2 mengajukan pembayaran. Departemen Utang Dagang akan mengeluarkan memo pembayaran untuk pembelian aktiva setelah melihat data master formulir pembelian. 3.3 mentransfer pembayaran. Perusahaan akan mengeluarkan cek setelah melihat data master memo untuk pembayaran. Kemudian bank akan mengeluarkan bukti transfer setelah menerima cek dari pelanggan. Lalu 3.4 yaitu update buku besar. Buku besar akan mengupdate akun kas dan akun utang, di mana masing-masing berkurang. Pada flowchart diawali dengan manajer mengirimkan surat izin penambahan aktiva kepada perusahaan. Kemudian perusahaan akan mengeluarkan surat persetujuan. Setelah menerima surat persetujuan dari perusahaan, manajer akan memilih pemasok. Setelah mendapatkan pemasok, manajer akan mengeluarkan kontrak pembelian kepada pemasok. Manajer dan pemasok akan melakukan negosiasi syarat kontrak. Jika pemasok menyetujui, maka pemasok akan mengirimkan persetujuan kontrak kepada manajer. Setelah menerima persetujuan kontrak dari pemasok, manajer akan membuat pesanan pembelian. Setelah itu, manajer juga akan mengirimkan surat keterangan FOB shipping point, di mana barang akan diakui setelah sampai di gudang pembeli. Lalu pemasok akan memproses pesanan. Setelah pesanan tersebut selesai, maka pemasok akan mengirimkan barang beserta salinan pesanan dan faktur kepada manajer. Maka buku besar akan mengupdate akun bertambahnya utang serta bertambahnya aktiva. Kemudian manajer akan mengirimkan formulir pembelian kepada Departemen Utang Dagang. Departemen Utang Dagang setelah menerima formulir pembelian akan membuat memo untuk pembayaran pembelian, di mana memo untuk pembayaran pembelian tersebut dikirimkan ke perusahaan. Perusahaan setelah menerima memo tersebut akan mengirimkan cek ke bank. Bank akan membuat bukti transfer setelah memproses transfer tersebut, dan bukti transfernya akan dikirim oleh bank ke perusahaan. Kemudian perusahaan akan meneruskan bukti transfer tersebut ke Departemen Utang Dagang, dan Departemen Utang Dagang akan meneruskan bukti transfer tersebut ke manajer. Setelah manajer menerima bukti transfer dari Departemen Utang Dagang, maka buku besar akan mengupdate berkurangnya akun kas serta berkurangnya akun utang. Analisis kelemahan pengendalian internal. Tidak ada analisis investasi modal yang dilakukan oleh kantor, hanya berpatok pada keputusan manajer bahwa pembelian aset tetap perlu atau tidak dilakukan. Yang kedua, proses pemesanan sampai penerimaan barang dilakukan oleh manajer seorang. Yang ketiga, ketika barang atau aset tetap telah sampai di perusahaan, tidak ada pemeriksaan mengenai barang tersebut oleh pihak lain, sehingga tidak diketahui informasi mengenai kondisi maupun jumlah aset tersebut. Saran perbaikan dari kelemahan sistem. Yang pertama, ketika manajer memutuskan untuk membeli aset tetap, hendaknya manajer melaporkan terlebih dahulu ke perusahaan agar dapat diidentifikasi aset yang akan dibeli dan modal yang dibutuhkan.
Yang kedua, untuk mencegah terjadinya kecurangan, hendaknya proses pemesanan barang dan penerimaan barang dilakukan oleh berbeda pihak. Dan yang terakhir, ketika barang atau aset tetap telah sampai di perusahaan, hendaknya Departemen Utang Dagang memeriksa kesesuaian aset dan formulir yang diserahkan oleh manajer agar dapat dilihat kondisi dan jumlah aset tersebut. Demikianlah penjelasan tentang sistem informasi akuntansi pada sebuah kasus mengenai sistem aset tetap. Jika kalian suka dengan videonya, silakan klik tombol like. Jika kalian punya kritik dan saran, silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa support channel aku dengan klik tombol subscribe. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.